Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu secara online di Ngabaris yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, berserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk pada hari kiamat nanti. Teteh pemudi solehah, pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, atau ungkapan udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu? Teteh-teteh semua, salahkah dengan ungkapan ini? Tentu salah teh. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal soleh bagaimana bisa? Teteh-teteh pemudi solihah, waktu begitu cepat berlalu. Di usia muda ini justru saatnya kita banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana kita sehat, kita kuat, kita mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatan meluas, membentang, semangat kita membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan ya teh. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal kenapa dulu di usia muda tidak beramal soleh. Yaitulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa mudanya, kenikmatan sehatnya, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat At-Takasur ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa latus'alunna yaumaidin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Teteh-teteh pemudi solihah, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemudi, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang ya teh. Jika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau kita sudah disibukkan dengan amal-amal yang baik dan amal soleh,
Misalnya remaja yang aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Hasan al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat pada zaman yang sekarang ini ya teh, kita akan banyak melihat banyak banget orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tetapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih berhak, lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Karena menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk pemuda-pemudi yang menonton, juga termasuk saya, menasehati diri sendiri, apa yang kau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari kekasih, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah kau berpikir, apakah kau yakin bahwa hidupmu panjang, umurmu panjang? Wallahu a'lam. Kita ingat bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia dihabiskan, ilmu yang kau punya, di mana engkau amalkan, harta bagaimana kau peroleh, dan bagaimana kau menginfakkannya, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi, manfaatkanlah masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di usia senja. Kalau kita lihat di masjid atau mushola diisi dengan kakek-kakek atau nenek-nenek, bukan begitu ya teh? Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, Masya Allah.
ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Begitu luar biasanya Islam apresiasi anak-anak muda. Atau kita lihat lagi dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teteh-teteh mudi sekalian, hal yang serupa juga Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maka untuk orang-orang yang memahami tentang ayat-ayat yang tadi, yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah kurangi maksiat, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah, karena kematian dirahasiakan. Coba bayangkan kalau kamu pada akhirnya diberitahu, divonis oleh dokter bahwa kamu akan mati besok. Pasti kamu gak akan ngira, kamu gak akan menyia-nyiakan waktumu. Namun kematian kita dirahasiakan, sehingga banyak dari kita yang lalai. Teringat bagaimana Rasulullah SAW pernah menasehati sahabatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, pasti akan mati. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pada pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktumu, sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Yang namanya pengembara itu pasti ada tujuan tempat dia pulang ya teh. Dalam pengembara itu pasti ada godaannya. Banyak yang menghambat kita untuk bisa sampai tujuan dengan selamat. Ada saja godaannya. Begitu pula hakikat kehidupan, bahwa di dunia ini kita sebenarnya hanya seorang musafir, seorang pengembara yang punya tujuan akhir yang akan kita datangi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk bisa selamat ke tujuan akhir, maka jangan sampai tergoda atau lalai dengan hal-hal yang bisa membuat konsentrasi kita pecah. Untuk fokus kepada persiapkan bekal untuk menuju tujuan akhir tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bisa memotivasi para pemuda-pemudi, juga diri saya sendiri. Ayo, usia muda berkaryalah, banyak belajar, kita berkontribusi untuk agama Allah. Kita bisa menjadi orang yang menebar manfaat sampai akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah hisab dirimu, engkau layak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemuda-pemudi yang menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadilah inspirator kebaikan. Buatlah agama Islam ini bangga memiliki kamu, memiliki dirimu sebagai pemuda Islam, pemudi Islam yang mampu meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk penonton Ngabaris. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.